Baik teman-teman, jadi di sini kita akan menjelaskan hemodiabetik. Yang dimana kepanjangannya adalah hematologi, diuretik, antidiuretik, dan antidiabetes. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu, kemudian 5 penyakit dari tiap-tiap komponen, dan kemudian masuk ke obat, golongan obat, dan interpretasinya. Yang pertama akan kita mulai dari hematologi. Hematologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai darah, komponen-komponen darah, gangguan, diagnosis, pengobatan, dan pencegahan. Pertama ada penyakit anemia dengan kode D64.9. Obatnya adalah suplemen besi, asam folat, vitamin B12, eritropoietin. Dan golongan obatnya hematinik atau anti-anemia. Interpretasi pemberian suplemen. Yang kedua, malaria dengan kode ICD B54. Obat yang dipakai adalah artemisinin, chloroquine, primaquine, golongan obat anti malaria, interpretasi membunuh parasit malaria. Yang ketiga, polisitemia dengan kode D75.1. Obat yang dipakai adalah hidroxyurea, interferon alfa, dan aspirin. Golongan obat sitotoksik, antiplatelet, interpretasi mengurangi produksi sel darah merah berlebihan. Yang keempat, leukemia dengan kode ICD C95.9. Obat dipakai adalah imatinib, vincistri, methotrexate, deonorabicin, golongan obat kemoterapi atau antineoplastik hematologi. Dan interpretasinya adalah membunuh sel kanker. Dan yang terakhir, yang kelima adalah thalassemia dengan kode D56.9. Dan obat yang dipakai adalah deferoxamine, deferipron, dan deferazirop. Golongan obat terapi klasik besi, hematopoietik, dan interpretasi mengatasi anemia kronis. Yang kedua, kita akan membahas tentang diuretik, di mana diuretik adalah obat yang meningkatkan volume urin untuk diekskresikan. Kerja diuretik berhubungan erat dengan kerja ginjal. Membahas tentang 5 penyakit, di mana yang pertama adalah hypertension dengan kode I10 dengan obat amlodipin, lisinopril, metoprolol dengan golongan obat CCB, ACE inhibitor, dan beta blocker dengan interpretasi menurunkan tekanan darah. Yang kedua, congestive heart failure dengan kode I50.0 dengan obat furosemide, enalapril, spironolactone dengan golongan obat diuretik, ACE inhibitor, dan aldosteron dengan interpretasi mencegah kerusakan jantung. Kemudian yang ketiga ada chronic kidney disease dengan kode N18 dengan obat losartan, furosemide, erythropoietin dengan golongan obat ARB, diuretik, dan stimulan eritro dengan interpretasi merancang pembentukan sel darah merah. Kemudian yang keempat ada nephrotic syndrome dengan kode N04 dengan obat prednison, kemudian furosemide dengan golongan obat corticosteroid dan diuretik dengan interpretasi mencegah komplikasi lebih lanjut. Yang kelima, pulmonary edema dengan kode J81 dengan obat furosemide, nitroglycerin, dan morfin dengan golongan obat diuretik, vasodilator, dan analgesik dengan interpretasi mengurangi kelebihan cairan pada paru. Baik, yang selanjutnya antidiuretik. Antidiuretik ini kondisi atau zat yang menyebabkan penurunan volume urin yang dikeluarkan oleh tubuh. Penyakit yang pertama itu diabetes insipidus dengan kode ICD E23.2 dengan obat desmopressin, vasopressin dengan golongan obat hormon antidiuretik atau ADH dengan interpretasi ADH sintesis. Yang kedua yaitu hiponatremia dengan kode ICD E87.1 dengan obat tolvaptan dengan golongan obat vasopressin antagonis dengan interpretasi mengendalikan kelebihan cairan. Penyakit yang ketiga ada septic shock dengan kode ICD R57.2 dengan obat vasopressin, golongan obat hormon vasopressin dengan interpretasi mempertahankan tekanan darah. Penyakit yang keempat hypotension dengan kode ICD I95.9 dengan obat vasopressin, golongan obat vasopressin dengan interpretasi tekanan darah stabil. Penyakit yang kelima yaitu enuresis dengan kode ICD N39.4 yang dimana dengan obat desmopressin dengan golongan obat hormon antidiuretik atau ADH dengan interpretasi mencegah mengumpul pada anak. Yang terakhir kita memasuki antidiabetes, yaitu suatu aktivitas yang diberikan oleh senyawa tertentu yang dapat mengobati dan mengolah penyakit DM1 dan DM2. Pertama, di sini ada penyakit DM tipe 1 yaitu kodenya E10. Dengan obatnya itu dengan insulin glargin, insulin lispro, insulin determin, dan golongan obatnya adalah insulin atau basal dan bolus. Dan interpretasinya itu ada terapi untuk mengontrol glukosa darah. Kedua, yaitu DM tipe 2 dengan kode S11. Dengan obat yang pertama adalah metformin, kedua adalah glibenclamid, terus yang ketiga adalah glimepiride dengan golongan obat diguarinida, terus ada juga sulfonylurea, dan yang ketiga adalah DPP4 inhibitor.
dengan interpretasi terapi untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Terus yang ketiga ada DM tipe 1 dengan with ketoacidosis dengan kode S10.1. Obatnya itu adalah insulin 4 drip cairan infus kalium, golongan obat insulin. Terus interpretasinya adalah penurunan kadar gula glukosa darah. Dan yang keempat adalah DM gestasional dengan kode O24.4. Dengan obatnya itu insulin glargin, insulin lispro, metformin. Dengan golongan obat insulin diguanida. Interpretasinya itu terapi aman untuk ibu dan janin. Kemudian ada DM tipe 2 with unspecified complication dengan kode S11.8. Dengan obatnya itu adalah metformin, dapagliflozin. Terus ada juga rosiglitazone, golongan obatnya itu bimuadi. Terus ada SGLT2 inhibitor. Dan berikutnya interpretasinya itu sesuai standar pemberian obat. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Ikut, giat, semangat. Seperti saya ini, nih hasilnya. Kelapa. Anda ingin berusaha? Thank you everyone. Thank you, Elmo.